Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد. Sama-sama yang kita hormati dan yang kita muliakan Bapak Ketua Pimpinan Pak Dr. Andus Izzuddin. Mudah-mudahan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, dan seluruhnya pimpinan seberataan, ketua-ketua dan seberataan, mudah-mudahan dengan kehadiran kita di hari yang mulia ini, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita diberikan keistiqomahan untuk senantiasa berjalan di jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini sama-sama kita duduk memperingati kelahiran manusia mulia, memperingati kelahiran manusia istimewa, yang mana tiap tahun kita selenggarakan, yang mana tiap tahun kita dengarkan sejarah beliau, yang mana tiap tahun dipupuk kembali hati kita untuk agar kita mengetahui bagaimana kedudukan sosok manusia yang dilahirkan oleh Allah di bulan Rabiul Awal. Dari karenanya tadi pimpinan kita mengatakan, beliau menginginkan perkumpulan seperti ini bukan hanya sekedar hanya kita berkumpul kemudian tidak mendapatkan athar, tidak mendapatkan tidak mendapatkan taksir, tidak membekas di dalam hati kita. Harus kita ambil pembelajaran dari setiap perkumpulan. Harus kita ambil pembelajaran dari setiap peringatan. Dari karenanya ketika bulan Maulid datang di sana peringatan Maulid. Ketika bulan Rajab datang peringatan Isra wal Mi'raj. Datang bulan Ramadan di sana peringatan Nuzulul Quran. Peringatan demi peringatan, peringatan demi peringatan. Tahu peringatan itu maksudnya apa? Arti peringatan tersebut kita diingatkan apa yang terjadi di bulan itu. Seperti di bulan Rabiul Awal kita diingatkan. Diingatkan tentang apa? Diingatkan tentang kelahiran sosok manusia yang tidak ada makhluk yang lebih dicintai oleh Allah melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lihat, adakah di sana bayi yang dilahirkan seperti beliau? Adakah di sana bayi yang dilahirkan mengeluarkan cahaya melainkan Nabi kita Muhammad? Adakah bayi yang dilahirkan dalam keadaan sujud melainkan Nabi kita Muhammad? Adakah bayi yang dilahirkan membuat seluruh alam semesta gembira, bahagia, senang melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi
wa ala alihi wasallam, kalaulah jamadat, kalaulah ahjar, kalaulah bebatuan, benda-benda semuanya mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apakan lagi kita yang punya hati dan diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir, untuk kita merenungkan mana manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kecintaan kita senantiasa ada di dalam hati ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan kita ketika menyatakan cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kecintaan tersebut tidak pernah dianggap benar sebelum kita membuktikannya dengan peneladanan. Orang kalau hanya menyatakan cinta namun tidak dibuktikan dengan peneladanan, maka cintanya masih dipertanyakan. Tapi ketika dia mempunyai sebuah cinta yang besar, maka kecintaannya tersebut akan dianggap benar ketika dia buktikan dengan sebuah peneladanan. Dan kadar peneladanan seseorang terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tergantung kadar kecintaannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya, mudah-mudahan nih perkumpulan ini tidaklah kita bubar, melainkan Allah berikan rasa cinta di dalam hati kita dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira." Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhira. Yang artinya adalah, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad illa mubasyiran, melainkan yaitu sebagai pembawa kabar gembira. Ulama tafsir mengatakan mubasyiran di sini apa? Yaitu bil jannah. Memberikan kabar gembira dengan memberitahukan bahwasanya akan ada kehidupan setelah kehidupan yang sementara ini. Ini Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhira. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad illa mubasyiran wa nadhira, melainkan adalah untuk memberikan kabar gembira, ai mubasyiran bil jannah, yaitu memberikan kabar gembira dengan adanya surga. Bagi siapa? Bagi orang yang taat kepada Allah, bagi orang yang mengikuti jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mubasyiran wa nadhira. Dan bagaimana juga di sisi Rasul diutus untuk pembawa kabar gembira, juga memberikan sebuah peringatan. Peringatan apa itu? Mukhawifan minan nar, mengingatkan kepada kita bahwa ketika nantinya kita hidup di dunia ini dan kemudian dikumpulkan besok di padang mahsyar, manusia hanya terbagi dua kelompok. Imma fil jannah fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang yang nantinya akan dimasukkan ke dalam surga, dan sekelompok orang nantinya besok akan dimasukkan ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikumpulkan di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Namun coba lihat, dari sini kita faham, dari sini kita mengerti, Nabi kita Muhammad diutus untuk memberikan kabar gembira bagi orang yang taat. Absyir, ini kabar gembira bagi orang yang beriman, dan keimanannya bukan hanya di mulut. Al-iman dikatakan oleh para ulama, yang dimaksud dengan iman adalah yaitu tasdiqun bil qalbi, yaitu adalah pembenaran dari hati, kemudian di sana lagi pengucapan, pengikraran di lisan, wa tasdiqun bil janan, setelah didahului pembenaran dari hati, wa amalun bil arkan, dan mengaplikasikan
di dalam setiap perbuatannya. Orang yang beriman bagaimana perkataannya? Orang yang beriman bagaimana apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, tentu beda. Dari karenanya lihat, ketika wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhira, memberikan kabar gembira bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Karena keimanan kalau tidak dibuktikan dengan amal saleh, keimanannya masih dipertanyakan. Orangnya beriman tapi pembohong. Apakah kita katakan dia orang yang beriman? Lah. Al-mu'min la yakdzib, kata Nabi. Orang yang beriman tidak mungkin berbohong. Orang yang beriman tidak mungkin berbohong. Ada pernah suatu hari diceritakan bahwasanya ada salah seorang sahabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu masih kecil, subhanallah. Kemudian bilangnya, pernah ketika saya waktu kecil Nabi Muhammad berkunjung ke rumah saya. Masya Allah, alangkah mulianya itu rumah kalau dimasuki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, kita pengen rumah kita Pak Bu dikunjungi oleh Nabi Muhammad. Wah, kita ingin rumah kita dikunjungi oleh Nabi Muhammad. Namun masalahnya, apakah layak rumah kita dikunjungi oleh Nabi Muhammad? Di dalamnya terdapat hal-hal yang dibenci sama beliau. Di dalamnya banyak hal-hal yang tidak disenangi oleh beliau. Wah, kita pengen rumah kita dikunjungi sama Nabi Muhammad. Cuman masalahnya layak atau tidak. Maka orang tersebut bercerita ketika Nabi Muhammad berkunjung ke rumah saya, dan saya waktu itu sedang kecil, saya bermain sama orang-orang yang seumur saya. Ibu saya lantas memanggil saya. Ya Abdullah, ta'al. Wahai Abdullah, sini. Saya akan memberimu kurma. Kata ibu tersebut, sini saya akan memberi engkau beberapa biji kurma. Nabi Muhammad langsung menoleh kepada ibu tersebut. Wahai seorang ibu, apa yang akan engkau berikan untuk anakmu? Bilang, ya Rasulullah, saya ingin memberikan beberapa biji kurma kepadanya. Kata Nabi Muhammad, wallah, demi Allah, jika engkau tidak memberikan apa yang kau ungkapkan tersebut, maka engkau akan dicatat oleh Allah sebagai perempuan yang pembohong. Ini Nabi Muhammad menegaskan. Kita kadang-kadang sama anak, Masya Allah, membisai anak menangis, berdiam. Karena kita tulakan ke Jakarta, Masya Allah. 2 tahun dah anaknya hidup, kan ada ke Jakarta aja. Berdiam. Karena kita ini. Ini pembelajaran yang kita ambil. Ini harapan dari pimpinan kita. Keluar dari ini majelis, ada yang kita bawa. Ada yang kita bawa mempunyai bekas, mempunyai pengaruh. Bukan hanya sekadar di sana kita peringatan, kemudian setelah itu dibagikan makanan, setelah itu terjadi silaturahim, setelah itu bubar. Lah, kita harus di sana mengambil apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diantaranya al-kadzib. Jangan kita terbiasa berbohong sama orang. Innal mu'min la yakdzib. Orang yang benar-benar beriman, dia tidak akan pernah berbohong. Mudah-mudahan ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya itu ada cerita dahulu. Cerita Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kan orangnya Masya Allah, ganasnya luar biasa. Jangankan manusia, iblis saja kedewani lawan Sayyidina Umar. Tajudnya itu luar biasa, pemberaninya itu sampai Rasul mengatakan, ya Ibn al-Khattab, ma fajja Umaru maslakan, tidaklah Umar menempuh suatu jalan melainkan syaitan memilih jalan yang lain. Ma salaka Umaru fajjan illa salaka syaitan fajjan akhar. Tidaklah Umar menempuh suatu jalan melainkan syaitan memilih jalan yang lain ketimbang berpapasan dengan Sayyidina Umar. Itu bagaimana Sayyidina Umar? Luar biasa. Pernah Sayyidina Umar suatu hari, Pak Bu, ini cerita luar biasa, unik. Sayyidina Umar kan kepemimpinan beliau itu luar biasa. Kepemimpinan beliau itu luar biasa. Dan ini dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Ini alumninya Nabi Muhammad. Suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardah, ketika beliau dilantik menjadi Amirul Mukminin. Dan orang yang paling pertama bergelar Amirul Mukminin adalah Sayyidina Umar. Ada Sayyidina Umar malamnya jarang tidur. Sayyidina Umar jadi pemimpin, malamnya tidak tidur. Siangnya pun tidak tidur.
Kalau kita malam kada guring, siangnya membalas langsung, masya Allah. Apalagi bulan puasa guring aja. Jurang kenapa jadi guring aja? Belajar mati ya, masya Allah. Ha? Guring aja gawian di kantor guring, peringatan guring, apa-apa guring, guring aja. Ya kayaknya dasar gitu jamun sudah tuha tuh Pak Ibu nya guring aja. Nya pacangan mahadap guring juga panggilannya. Hah? Dahan panjang umur seberataan insyaallah. Guring aja. Bapak mengerti aja kalau Pak bahasa Banjar Pak? Ah, ngerti. Ulun. Oh, ulun sudah jadi orang Banjar. Sakalnya pahamnya ulun sebuting aja ya. Nih jadi Pak ceritanya Sayyidina Umar nih malamnya tidak tidur, siangnya tidak tidur. Sampai-sampai ditanya Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, kenapa tidak tidur? Beliau bilang apa? Beliau bilang kalau saya tidur di malam hari, saya menyia-nyiakan haknya Allah. Dan jika saya tidur di siang hari, saya menyia-nyiakan hak rakyat yang merupakan hamba Allah. Coba lihat Sayyidina Umar. Adilnya luar biasa. Sampai pernah suatu ketika terjadi gempa di Madinah. Ketika terjadi gempa di Madinah, maka beliau pukul bumi tersebut dengan tongkatnya. Sambil mengatakan, ya ard, wahai bumi, diam dan tenanglah engkau. Apakah ada pemimpin yang saat ini, apakah ada pemimpin yang saat ini lebih adil daripada Umar? Langsung gempanya reda pada saat itu. Wah, kita alhamdulillah di Kalimantan Selatan Pak, tidak ada gempa. Paling kemarin yang Ramadan, ingat masih Ramadan kemarin waktu hari Jumat setelah asar, masih ingat? Atau sudah bingung yang mana Ramadan kemarin? Membedakan antara gempa dengan lapar. Hah? Kan Ramadan, oh masih belum di sini. Kemarin Ramadan kan ada di sini di hari Jumat setelah asar. Nah, dulu ada, itu pun bukan cuma imbasnya aja. Ada sedikit getaran, masya Allah. Coba lihat ketika getaran kemarin, semua orang pada keluar, meninggalkan kantornya, meninggalkan istananya, meninggalkan mobil mewahnya, meninggalkan rumah yang mewahnya. Tidak ada lagi yang mereka tuju melainkan adalah untuk mencari keselamatan. Dan ketahuilah goncangan itu akan kita rasakan besok nantinya ketika terjadi hari kiamat. Mudahan selamatan seberataan insya Allah. Tuh Sayyidina Umar ketika di malam hari beliau patroli. Ketika itu Pak subhanallah, ketika beliau patroli, beliau mampir, beliau duduk bersender di salah satu rumah penduduk Madinah. Beliau nyender karena kecapean udah patroli, duduk nyender di sana. Ternyata mendengar ada hiwar. Apa itu hiwar? Ada percakapan antara seorang ibu dengan anak gadisnya. Apa kata seorang ibu? Seorang ibu tersebut mengatakan ternyata Pak, ibu tersebut punya bisnis berjual susu di pasar. Jual susu di pasar. Profesinya itu. Kata ibu tersebut dengan anak gadisnya, wahai putriku, itu susu yang ada di sana campur pakai air putih. Kenapa harus dicampur wahai ibu? Biar kita banyak dapat keuntungan. Ini tujuannya sudah dunia. Orang kalau hidup di dunia, tujuannya dunia, habis dah. Segala cara dia lakukan. Kecurangan, kezaliman, dan lain sebagainya. Kenapa? Dia lupa bahwasanya akan ada kehidupan yang abadi setelah kehidupan yang sementara ini. Orang kalau sudah hidup di dunia, tujuannya adalah dunia, ya begitu jadinya. Tapi kalau orang hidup di dunia, tujuannya adalah akhirat. Tujuannya adalah bagaimana menggapai kebahagiaan negeri akhirat dengan apa yang kita miliki pada saat ini. Ini yang hadir di sini masing-masing jabatannya. Ulun menghimbau, yuk kita sama-sama cari kebahagiaan akhirat dengan profesi masing-masing yang telah diberikan amanah oleh Allah. Itu. Pada akhirnya sang anak, kadang-kadang sang anak lebih pintar dari nang uma. Ujar nang anak, ya ibu, wahai ibu, saya tidak mau. Kenapa tidak mau? Dengarkan. Turuti apa kata-kata saya tidak mau wahai ibu. Kenapa?
Karena itu adalah peraturan yang tidak boleh dilanggar yang telah dibikin oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Sayyidina Umarnya di luar. Sayyidina Umarnya di luar. Beliau dengarkan. Kata sang ibu, Umarnya tidak ada. Umarnya sedang tidur. Umarnya di luar. Umarnya di luar. Umarnya sedang tidur. Kemudian anak gadisnya kembali mengatakan, coba lihat, padahal apa? Padahal kita dianjurkan di dalam Al-Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, untuk taat kepada mereka. Waqfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita dianjurkan Pak Bu untuk taat sama orang tua, tapi kalau sudah urusan maksiat, melanggar peraturan Allah, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Maaf, tidak ada kata-kata taat kalau untuk pelanggaran kepada Allah. Meskipun dia adalah orang yang kita dianjurkan oleh Allah untuk taat kepadanya. Akan tetapi kalau sudah perintahnya tersebut, instruksinya melanggar daripada perintah Allah Rasul, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kata-kata taat pada seorang makhluk setinggi apapun jabatannya, sebesar apapun kekuasaannya, kalau dia memerintahkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata sang anak gadis tersebut apa? Tidak, wahai ibu. Meskipun Umar saat ini sedang tidur, saya tidak mau berkhianat kepada Umar. Saya di depannya seperti orang yang taat akan peraturannya, tapi saya di belakang berkhianat kepadanya. Karena itu bukan akhlak orang yang beriman. Masya Allah. Terus apalagi kata sang ibu? Ibunya ini ngebet luar biasa. Kata sang ibu, udah campur aja dengan air biar kita banyak dapat keuntungan. Kenapa? Umar juga tidak tahu dengan apa yang kita lakukan. Terakhir anak gadisnya mengatakan apa? Kata-kata pamungkasnya. Tadi yang pertama tadi apa? Saya tidak mau berkhianat. Ini adalah peraturan. Yang ketiga, ibunya masih ngebet untuk air susu tersebut dicampur dengan air yang biasa agar banyak mendapatkan keuntungan. Kata-kata pamungkas anak gadis tersebut mengatakan apa? Ini yang harusnya selalu kita rasakan di dalam diri kita. Apa kata anak gadis tersebut? Wahai ibu, seandainya Umar tidak mengetahui apa yang kita lakukan, di mana posisi Tuhannya Umar dalam diri kita? Di mana? Seandainya Umar tidur, Tuhan Umar tidak tidur. Apakah Tuhan Umar dengan Tuhan kita beda? Sama. Kita yang ingin melakukan sebuah kemaksiatan, inilah yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham. Ketika datang seseorang minta izin untuk melakukan maksiat, dan dia meminta kepada Ibrahim bin Adham untuk diberikan cara agar maksiat manapun tidak akan pernah bisa mempengaruhi dirinya. Salah satu caranya adalah, kata Ibrahim bin Adham, kalau engkau ingin melakukan maksiat, silahkan cari tempat yang luput dari pandangan Allah. Di mana? Di WC. Di ruangan. Ditutup, dikunci, bulan puasa kada makan Masya Allah, nasi kuning dan sebagainya. Dikira orang, ingat, ada kehidupan yang abadi setelah kehidupan yang sementara. Mendengar itu Sayyidina Umar tertarik langsung, Pak. Kata Sayyidina Umar sama asistennya, nih rumahnya di Cirii. Paham di Cirii, Pak? Oh, ditandai. Oh, paham, soalnya sedih. Halo, ya ada paham. Ini rumahnya di Cirii, ditandai. Esok takuni, anak gadisnya itu sudah bisi suami apa belum? Tenang dulu, tenang dulu. Sudah punya suami apa belum? Sudah dicari tahu. Informannya banyak. Cari tahu. Ternyata udah dapat, udah dikantongi identitasnya. Kemudian datang ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar namanya Zainab. Namanya Zainab. Kemudian dia adalah seorang gadis, anak dari penjual susu di pasarnya kita, dan dia masih belum punya suami. Ya udah. Bukan alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Bapak langsung alhamdulillah. Langsung kemana? Masya Allah, hanya rajulun udah melihat intalu tadi raminya tuh nah.
Kenapa? Kada dibagi itu. Bagusnya ada 5 ribuan. Tuh berkah mana tuh pian Pak? Pipikat, tahu pian pipikat lah Pak? Apa itu pipikat Pak? Ah, bahasa Indonesia apa pipikat? Jimat lain juga. Pian lah duit pipikat tuh nah tuh jadikan pipikat nang 5 ribuan tuh nah jadikan pipikat. Insya Allah pian kada mau habis duit. Pipikat Pak, pipikat tuh apa yo? Apa pipikat Pak? Jimat. Masa pian kada tahu? Pipikat apa pipikat? Ya, abut kalau mencari pipikat aja nah Pak. Bahasa Indonesia coba buka Google Bang, apa aja Google. Pipikat tuh apa bahasa Indonesianya? Tuh nah 5 ribuan tuh pian duit maulid tuh berkah. Nah, pian simpan aja itu Pak nah. Simpan aja insya Allah uang kita ndak mau habis. Jimat Pak. Jadi jimat. Tuh, iya simpan aja insya Allah ndak bakal habis kita orang punya uang. Kenapa jadi ndak habis? Ya karena disimpan, makanya. Orang udah dipakai mana bisa habis kan seperti itu. Nah, sampai mana tadi? Sampai mana pembicaraan kita? Hah? Oh, Zainab masih anak gadis. Anak gadis ya tuh, masya Allah. Lalu disamperin. Sebelum nyamperin anak-anak tersebut, Sayyidina Umar balik ke rumah. Dikumpulin putra-putranya. Bilang, siapa di antara kalian yang mau menikah? Bukan untuk Sayyidina Umar, tapi buat putra-putranya. Siapa di antara kalian yang mau menikah? Semuanya diam. Tapi ini anak gadis, bukan anak menteri atau anak pejabat, maaf. Bukan. Tapi anak pedagang susu di pasar kita. Ini kalau dari pernikahan tidak ada kafaah. Kan seperti iya, tidak sekufu. Tapi kafaah ini bukan milik laki-laki. Kafaah ini adalah milik perempuan. Kan sudah tahu kita. Kafaah ini adalah milik perempuan. Tapi lihat pandangan Sayyidina Umar. Apa yang beliau prioritaskan. Apa yang beliau utamakan dalam hidup. Di dalam hidup. Apabila kita mengutamakan agama, apabila kita mengutamakan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apapun yang kita geluti akan meningkat, integritas akan menjadi lebih luar biasa. Kenapa? Karena kita jadikan pedoman kita adalah agama. Karena ingat, Sayyidina Umar pernah mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallah bil Islam. Kita ini adalah sekelompok orang yang telah mendapatkan kemuliaan dengan Islam. Famahma bataghaina al-'izzata bighairih adzallana Allah. Kalau kita mencari kemuliaan, mencari kejayaan di luar dari Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bukan kemuliaan yang akan kita dapatkan, bukan kejayaan yang akan kita raih, tapi kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditawari Pak tuh anak-anaknya, Abdullah, ada di sana Asim, ada di sana Salim, macam-macam. Kemudian pada akhirnya tidak ada yang ngejawab. Tidak ada yang hakunnya. Bukan kada ada yang hakun. Ujar Sayyidina Umar, kalau buah nikah kada hakun, aku nang mengawininya. Kalau buah nikah kada ada yang maunya, aku yang bakal menikahinya. Syuf, lihat Sayyidina Umar. Beliau di sana tidak mengandalkan status beliau. Beliau tidak memandang jabatan beliau Amiril Mukminin. Masa ia menikahi anak seorang pedagang susu di pasar? Ini bukan masalah statusnya. Ini bukan masalah jabatannya. Orang itu mulia bukan karena status duniawi. Orang itu mulia bukan karena jabatan yang sementara. Orang itu akan menjadi mulia karena ketakwaannya kepada Allah. Pada akhirnya apa? Ada yang angkat tangan. Ulun. Siapa? Asim. Ayo kita berangkat. Berangkat langsung. Orang dahulu mah menikahnya ndak ribet. Kalau kita sekarang Pak ya Allah ta'aruf dulu. 1 tahun 2 tahun ta'arufnya. Ta'aruf kelawasan ya tahantup jadinya. Masya Allah. Kelawasan ta'aruf. Tahu tahantup lah Pak? Oh tahu. Paham bujur sidini lah. Paham kalinya sidini bujur. Kelawasan ta'aruf jadinya tahantup. Mun sudah tahantup lalu bincul, tahu bincul? Oh, lalu benjol. Makanya jangan lama-lama ta'arufnya, udah kalau ada kecocokan mencari kamus din kehigan ya.
Mudahan kita bahagia dunia akhirat, amin ya rabbal. Pada akhirnya udah dibawa Asim, ketuk pintu. Ketuk pintu, ada yang ngebuka. Ternyata yang ngebuka siapa? Ibu tadi yang ngajak anaknya untuk zalim. Itu terkadang Pak Bu, kita itu kadang-kadang jadi orang tua, kadang-kadang kita tersadarkan dengan berkat anak. Orang tuanya awalnya ya Allah, Masya Allah, minum-minuman keras, mabok. Tapi ketika punya anak, anaknya rajin ke masjid, anaknya sholat berjamaah di masjid. Kadang-kadang orang tua tersadarkan malu dengan itu semua. Ini kita udah tua, kita semua udah pada tua. Ini Bapak umurnya udah 67. Wah, jujur enggak Pak? Dari sini ke sini Pak. Oh, belum kira. Masih hendak anu mah di sini 67 dari sini ke sini jar. Dari sini wah bahaya ya nenek. 67 luar biasa 67. Ini Bapak 64 tuh. Bukan lebihan berataan. Sudah nenek. Masya Allah. Orang tuh kalau luar biasa. Panjang-panjang. Mudahan panjang umur seberataan. 67 cuma 67-nya mulai sini ke sini aja nah. Mulai sini 17 masih sudah. Allahu Akbar. Pada akhirnya kita tuh kadang-kadang seperti itu udah tua. Kita sadar sebenarnya Pak, apalagi nih maaf yang hadir di sini yang ada di bawah tuh tua-tua pada universitas orang-orang tua kita. Kita sadar yang namanya hidup itu semuanya akan berakhir. Bagaimanapun kita, setinggi apapun, setinggi apapun jabatan dan kekuasaan kita, semuanya akan berakhir dan kita akan bertemu dengan titik kelemahan kita, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi. Udah ketika itu, setelah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, apa yang tersisa Pak Bu? Orang yang pernah kita berbuat baik kepadanya akan mengingat kebaikan kita, tapi orang yang mendapatkan perlakuan buruk dari kita, dia akan ingat selama-lamanya kepada kita. Maka dari karena itu, hidup bagaikan menulis di atas kertas putih. Tulislah kehidupanmu dengan indah agar dibaca orang lain dengan kebaikan dan kemuliaan. Kembali kita kisah perkawinan. Belum perkawinan lagi nih. Terus saja kalau terus apa? Terus kalau nah bingung sedih terus kalau halo, lapar sudah pada jam 12 makan siang. Ini pas saja pengampihannya, ampihan, makan siang. Tuh banyak aja intalo tuh nahan. Hanya ini melihat pohon gadang berbuah intalo. Nah, ya. Biasa gadang tuh biasanya buahnya apa? Pisang. Ini pengadilan tinggi agama jangan maulah kayak ini nah. Gadang pisang berbuahin, maka berbuah ada ciki-cikian pulang. Ini mun dipiralakan pian bisa ribut nih di luar nih. Pohon gadang tapi buahnya duit 5.000. Luar biasa. Ada kopi lagi, Masya Allah. Telurnya ada, airnya enggak ada, Masya Allah. Ya kira aku lihat. Insya Allah, ini orang anak perkawinan pasti bawa gadang gitu. Lalu pada akhirnya dibawa. Ketuk pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibuka. Melihat sang ibu yang datang, saya nomor langsung ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena tadi malam udah ngomong sesuatu tentang Sayyidina Umar, udah ngomong sesuatu, ketakutannya luar biasa. Orang kalau udah salah, ketahuan dari mimik wajahnya. Kata Sayyidina Umar, boleh saya masuk? Iya, silahkan. Masuk Sayyidina Umar. Bawa Asim. Kata Sayyidina Umar, tadi malam saya mendengar percakapan kalian. Langsung, itu bagaimana takutnya ibu tuh. Tadi malam saya mendengar percakapan kalian. Takutnya luar biasa. Langsung ibu tersebut gemetaran mengatakan, at-taubah ya Amiril Mukminin, at-taubah, at-taubah. Artinya, udah tobat. Langsung ibu tersebut, iya, kata Amirul Mukminin. Kemudian ibu tersebut mengatakan, berdalihkan dengan Al-Quran, Allah menerima taubat, Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Kata Sayyidina Umar, iya benar, Allah maha pengampun, Allah maha penerima taubat, Allah maha penyayang. Tapi jangan lupa ayat yang lain, Allah juga punya siksaan yang begitu berat. Taubat. Kemudian kata Amirul Mukminin, tadi malam saya sudah dengar percakapan kalian. Mana anak gadis yang tadi malam berbicara dengan Anda? Ada di dalam, coba panggilkan keluar. Panggil keluar. Dipanggil keluar. Panggil keluar. Kata Amirul Mukminin, maukah engkau, siapa namamu? Zainab. Zainab, maukah engkau menikah dengan putraku yang bernama Asim?
Ini ada di sampingku. Nih sampingku nih. Siap. Wah, ini bahaya nih. Waduh. Karena tadi 6 7-nya sampingkan sini aja. Nah, presiden di samping kebetulannya masalahnya. Maukah engkau menikah dengan anakku yang bernama Asim yang ada di sampingku ini? Wah, ibunya mendengar mau dinikahkan dengan anak Amiril Mukminin, langsung gembiranya luar biasa. Iya, mau. Kata Amir, bukan menikah dengan Anda, dengan anaknya di Anda. Kan seorang ibu siapa yang tidak senang, kan setiap orang tua pasti menginginkan kebahagiaan buat putri-putri dan anak-anaknya. Akan tetapi di sini Amiril Mukminin lihat menegaskan. Ketika itu ibu tersebut senangnya luar biasa. Bahagianya luar biasa. Kenapa? Karena mau dinikahkan dengan anak Amiril Mukminin, otomatis martabatnya semakin tinggi. Tapi Amiril Mukminin lihat, beliau menjaga integritas kekuasaan yang beliau miliki. Ini luar biasa. Beliau jaga integritasnya. Apa kata beliau? Jangan senang dulu. Anak saya tidak punya pekerjaan. Ini anak pimpinan masa iya tidak punya pekerjaan? Anak saya tidak punya pekerjaan, dia nganggur. Dan seandainya engkau menjadi menantu saya dan engkau jadi besan saya, jika melakukan sebuah pelanggaran, coba lihat integritas, hukumannya 2 kali lipat dari orang biasa. Jangan senang dulu. Jadilah kawinlah. Sini. Lucu juga jadi nih. Luar biasa. Ulun mendengar nama sini sudah teringat salah seorang ulama, Izzuddin Ibnu Abdissalam, seorang ulama besar. Iya, Izzuddin Ibnu Abdissalam itu luar biasa, ulama hebat. Izzuddin. Tapi kalau kita di Banjar, Izzuddin itu di Kiau. Tuh bang sudah. Kembali kita timbul jadi nikah sini taruh sakan dulu. Lalu nih kan kita dalam menteladani kita tingkatkan integritas kita. Coba lihat. Ketika seseorang berpegang teguh dengan nilai-nilai agama, integritasnya akan terjaga. Pada akhirnya sang ibu tersebut termenung. Saya tidak minta jawaban dari Anda. Zainab, kalau kamu memang benar-benar punya keinginan untuk menikah dengan anak saya, silahkan lihat anak saya dan biarkan anak saya melihat Anda. Boleh melihat wajah telapak tangan perempuan. Maka Zainabnya pun senyum sambil tersimpuh malu. Kan biasanya ibu-ibu kalaunya bebinian tuh senyum, pindah supan gitu, tuh tandanya apa, Bu? Tandanya ada hutang kah? Pindah senyum pada kau bayar. Pindah ditawari pindah itu tandanya apa, Bu? Mau mau pun kada mau lambat lah. Tapi yang kita ambil di sana apa? Coba lihat di situ. Beliau menjaga integritas beliau sebagai seorang penguasa, pimpinan, seorang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada akhirnya lihat, adakah kegengsian Sayyidina Umar menikahkan Asim dengan anak pedagang susu? Orang kan biasanya kalau kita, ya Allah, anak siapa? Anak Pak Izzuddin, nikah sama siapa? Langsung bawahan, ya Allah, jadi gosip yang panas di kantor. Masya Allah, ibu-ibu, apalagi ibu-ibu kalau sudah gosip, ya Allah, lupa sama pekerjaan. Itu kalau udah ibu-ibu, kalau udah gosip, ya Allah, dari zuhur sampai asar gosip aja. Ya Allah, belum selesai, disambung lagi, bersambung episode berikutnya lagi. Masya Allah, udah. Kita kadang-kadang begitu. Coba lihat Sayyidina Umar. Apakah beliau malu? Apakah beliau di sana gengsi? Anak beliau menikah dengan seorang anak pedagang susu. Beliau tidak malu. Apa yang terjadi? Setelah menikah, beliau tidak memandang dari sisi dunia. Beliau tidak memandang dari sisi status. Beliau tidak memandang dari segi pangkat. Inilah didikannya Nabi Muhammad. Sampai pada akhirnya apa? Menikahlah Zainab dengan Asim sehingga melahirkanlah anak perempuan yang bernama Laila.
Laila ketika dewasa menikahlah dengan Abdul Aziz. Abdul Aziz lahirlah seorang anak yang bernama Umar. Umar bin Abdul Aziz, pemimpin daripada cucu Sayyidina Umar bin Khattab, buyut dari Sayyidina Umar. Kenapa? Anak dari seorang pedagang susu melahirkan Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang kelima, khalifah yang memimpin umat Islam di eranya. Lihat, sesuatu yang apabila kita utamakan agama, maka akan melahirkan kemuliaan. Tapi kalau sudah kita mementingkan kepentingan pribadi kita, semuanya tidak akan pernah langgeng, tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan. Dari karenanya dikatakan, maka lillahi tam wa maka lil ghairillahi hadam. Maka lillahi tam, apapun yang dilakukan karena Allah, dia akan sempurna. Dan apapun yang dilakukan selain karena Allah, inhadam, dia akan musnah dan hancur. Jadi karena itu mari kita sama-sama dalam memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah syariat yang dibawa beliau sebagai pedoman hidup kita. Jadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman hidup kita dalam menjalani kehidupan ini, agar kita mendapatkan kemuliaan dunia wal akhirah. Karena ketahuilah, tidak akan terhinakan orang yang berjalan di jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, setelah kehidupan yang sementara ini akan ada kehidupan yang di dalamnya pertanggungjawaban atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan kesempatan yang Allah berikan untuk meraih kebahagiaan di negeri akhirat, dan jadikan apa yang kita miliki, status jabatan yang kita punya, sebagai jembatan kita untuk meraih kebahagiaan di negeri akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, semoga ada barokahnya, semoga kita seberataan diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita seberataan wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita seberataan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan keafiatan dan keistiqamahan, dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dalam taat ibadah kepadanya fi khairin wa lutfin wa afiyah, dan semoga Allah kumpulkan kita besok di negeri akhirah bersama baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Ampun maaf seberataan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.